Shalom dan selamat pagi buat kita semuanya. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk boleh menyampaikan dan sharing beberapa pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan. Nah, sebenarnya saya pada pagi hari ini mewakili Ketua Sinode kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama, tapi beliau menyampaikan salam untuk Bapak Pendeta Lepius dan juga untuk setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, oleh karena beliau masih ada pelayanan di luar negeri. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan satu makalah atau sharing tentang satu makalah. Bisa tolong ditayangkan, ya? Saya percaya bahwa doa dan penginjilan itu bukan merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi doa itu adalah bagian daripada penginjilan. Saya akan memulai dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hari ini saya tidak berkhotbah, tapi hari ini saya akan banyak bersaksi tentang pengalaman-pengalaman saya melayani di gereja yang luar biasa, yaitu gereja GBI Keluarga Besar Medan Plaza. Dan tahun inilah tahun yang ke-30 saya mengembalakan. 1 Timotius pasal yang kedua ini merupakan nasihat dan pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan bukan rahasia kalau kita melihat kehidupan daripada Rasul Paulus, maka beliau adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Injil ke bangsa-bangsa. Dan kisah para rasul, nah dimulai dari pelayanan yang ada di Asia Kecil, dari Turki, dan kemudian Injil dibawa melalui pelayanan daripada Rasul Paulus sampai dengan ke kota Roma. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara Paulus memberikan tongkat estafet kepada anak rohaninya yang bernama Timotius? Nah, maka Paulus berkata kepada Timotius bahwa Tuhan ingin agar semua orang itu diselamatkan. Dan supaya semua orang diselamatkan, maka Paulus mengajar dan Paulus sharing kepada Timotius supaya dia berdoa. Jadi saya percaya bahwa, ya, saya berikan judul di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Maka ayat ini kita bisa namakan penginjilan doa. Kita menginjil melalui doa-doa kita. Nah, apa yang terjadi, ya? Next, ya ini. Eviden di dalam kisah para rasul pasal yang keempat. Pada waktu murid-murid setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berdoa. Dan pada waktu kemudian mereka selesai berdoa, maka penginjilan. Nah, ini mulai saudara dibawa sampai dengan ke bangsa-bangsa, sampai dengan ke kota-kota lain, dan mereka memberitakan Injil dengan berani. Nah, dengan kata lain, maka saya percaya gereja yang berdoa pasti adalah gereja yang memberitakan Injil. Yang amin hanya beberapa saja. Amin, ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat gerakan doa yang ada dalam satu gereja, ya Pak Aris atau Pak Tarigan yang tampan dan dan ganteng. Jadi gampang sekali. Kalau kita masuk dalam satu gereja, nah kita lihat bahwa gereja itu suka menginjil, sudahlah pasti gereja itu juga senang berdoa. Karena saya percaya dorongan untuk memberitakan Injil, api daripada Injil itu akan berkobar-kobar dalam satu gereja lokal pada waktu gereja itu mau berdoa bersama-sama. Bisa katakan amin.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, next ya. Ini saya punya ini mati. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 dan ayat yang ke-10. Nah, maka saya memperoleh ayat ini pada waktu saya mengunjungi ada 7 gereja atau 7 churches yang ada di Turki. Nah, pada waktu saya berada di makam daripada Rasul Yohanes, nah maka kami mulai membuka Alkitab dan mulai melihat sejarah daripada perkembangan bagaimana Injil itu bisa dibawa sampai dengan ke bangsa-bangsa. Dan di dalam ayat yang ke-10, maka dicatat Paulus membangun sebuah sekolah Alkitab yang bernama Tyrannus. Dan kemudian saudara, Paulus mendidik anak-anak muda untuk memberitakan Injil. Jadi Pak Tarigan, bukan hanya Paulus mengajarkan supaya Timotius berdoa saja, tapi Paulus yang kedua, langkah yang berikutnya, maka Paulus membangun sebuah sekolah Alkitab. Dan apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-10 dicatat, dalam kurun waktu 2 tahun, maka seluruh Asia Kecil, Asia Minor, mendengar Injil, dan bahkan sampai pada garis finish pelayanan daripada Paulus, Paulus berkata, tidak lagi ada tempat yang belum mendengar Injil. Karena pemberitaan Injil diselesaikan oleh Paulus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam waktu 2 tahun, maka penginjilan itu spreading ke seluruh dunia. Dan sejarah mencatat Efesus menjadi pusat kekristenan dunia selama lebih daripada 350 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini juga merupakan kunci daripada keberhasilan Gereja Bethel Indonesia, yaitu sinode tempat di mana saya bernaung. Oleh karena pada waktu Om Ho berpisah pada tahun 1970 dan mendirikan gereja GBI, maka yang pertama dibangun oleh Om Ho itu adalah sekolah Alkitab. Nah, hari ini saya melihat generasi-generasi muda menyadari pentingnya pendidikan daripada sekolah Alkitab. Dan di sini tengah-tengah kita ada Pak Irwan, dan luar biasa sekolah STT Realnya memiliki murid, saudara, luar biasa, 900 siswa yang ada di sekolah beliau. Sehingga saya percaya pada waktu 900 siswa itu, nah kemudian lulus di sekolah Alkitab, maka kita memiliki 900 penginjil-penginjil yang akan memberitakan Injil di seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Nah, next. Saya sangat diberkati dengan pelayanan daripada Pak Soleman Irwan. Pada satu hari pertama kali saya bertemu dengan beliau, pada waktu saya ada di Palembang, dan waktu itu beliau menjadi pembicara yang pertama dan saya menjadi pembicara yang kedua. Jadi pada waktu Pak Irwan itu menyampaikan tentang Operation 59, yaitu satu operasi penginjilan yang diambil dari Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Nah, saudara, pada waktu saya mendengar Pak Irwan ini menjelaskan dan Pak Irwan ini menguraikan tentang Operation 59, yaitu penginjilan terhadap suku-suku yang terabaikan dan suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil, yaitu suku-suku yang ada di Indonesia yang populasi kekristenannya masih di bawah 2%. Dan dipaparkan bahwa Pulau Sumatera itu disebut adalah the darkest island in the world, sama seperti Papua. Oleh karena ada banyak suku-suku asli yang belum mendengar Injil atau yang populasi daripada kekristenannya di bawah daripada 2%.
Jadi waktu itu maka saya selama beliau menyampaikan tentang Operation 59, saudara, saya tidak malu bersaksi kepada saudara, saya menangis sepanjang khotbah Pak Irwan. Dan roh Tuhan itu menjamah kami. Nah, apa yang saya alami, saya belum pernah cerita. Kepada Pak Irwan saya tidak cerita. Juga saya tidak cerita kepada yang lain. Nah, saya ingin sharing kepada saudara begini. Jadi pada waktu itu, saya bergabung di satu gereja yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham Tanusaputra. Di mana Pak Niko itu merupakan bagian daripada keluarga besar Successful Bethany Families. Jadi pada waktu itu maka kami memperoleh suatu tugas untuk membuka gereja di seluruh Indonesia. Nah, mengapa? Karena penelitian daripada Fuller Institute mengatakan bahwa penginjilan yang paling efektif di seluruh dunia adalah membuka gereja baru. Nah, maka pada waktu itu kita berlomba-lomba untuk terus-menerus membuka gereja baru. Dan setiap kali kalau kita membuka gereja baru, maka ada banner yang selalu dipasang di gereja yang kita buka. Dan banner itu berkata Successful Bethany Families. Nah, pada waktu Operation 59 atau Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dibacakan oleh Pak Irwan. Pada saat itu, saudara, saya ditemplak oleh Tuhan. Karena selama ini kami memberitakan Injil. Selama ini kami menanam gereja. Karena kami ingin agar keluarga Bethany Families menjadi berkat untuk yang lain. Kami memperbesar bani kami sendiri. Kami memperbesar organisasi kami sendiri. Dan kami tidak tahu tujuan daripada pemberitaan Injil. Sampai ayat ini, tolong ditayangkan. Alkitab mencatat, ini adalah penglihatan daripada Rasul Yohanes tentang apa yang terjadi di surga. Maka ada 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Setiap kali meterai itu dibuka, maka sangkakala Allah ditiup dan cawan murka Allah itu ditumpahkan ke atas muka bumi. Tetapi saat itu tidak ada seorang pun yang ada di langit, yang ada di bumi, di atas bumi, yang berhak untuk membuka meterai-meterai yang dimeteraikan oleh Tuhan yang ada dalam surga, yang merupakan akhir daripada akhir zaman. Tetapi kemudian malaikat berkata, jangan takut dan jangan kau menangis, karena ada domba Allah yang telah disembelih, dan oleh karena darahnya dia telah menebus setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Maka dialah yang berhak untuk membuka meterai-meterai itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya membaca dan saya mengerti ayat ini, Tuhan menemplak roh saya dan saya sadar bahwa mengapa kita perlu berdoa, mengapa kita perlu memberitakan Injil. Karena pada waktu kita berdoa dan kita memberitakan Injil, maka Yesus layak untuk membuka meterai-meterai yang ada dalam kerajaan surga. Yang mengerti bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh
negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saya minta musik saja. Sudah pada waktu saya mengerti, maka saya mulai melangkah dan saya mulai bertindak. Hari Senin kami libur dan kami mulai pelayanan pada hari Selasa. Dan pada waktu kami mulai pelayanan di hari Selasa, maka jam 10 sampai dengan jam 12, waktu yang terbaik di dalam pelayanan, maka kami dedikasikan untuk Tuhan. Dan kami bersama-sama dengan seluruh pemimpin, kami memulai pelayanan kami dengan berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk perjalanan di sepanjang daripada minggu yang ada di depan kami. Dan pada hari Sabtu, sebelum kami mengakhiri pekerjaan-pekerjaan di kantor gereja, maka jam 10 sampai dengan jam 12, kami juga berdoa bersama-sama. Dan luar biasa, Palipius lebih daripada 2.000 orang. Hari ini, setiap Sabtu kami berdoa bersama-sama. Dan apa yang terjadi pada waktu kami berdoa? Saudara, menara doa yang saya bangun di tahun 1999, nah tiba-tiba mengalami satu lawatan yang tidak masuk akal. Ada 20 orang waktu itu di menara doa, dan tiba-tiba kami tidak tahu apakah itu terjadi di dalam tubuh kami tidak tahu. Apakah itu terjadi di luar tubuh kami juga tidak tahu. Tapi yang pasti, tiba-tiba spiritual realm, alam surgawi itu tiba-tiba terbuka. Dan 20 orang ini dilawat oleh Tuhan. Saya hanya bisa menangis karena melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maka kemudian Tuhan berfirman, "Hambaku, pindahkan menara doa itu dari lantai 7 ke lantai 6. Lantai 7 hanya bisa muat 200 orang. Tapi lantai 6 bisa muat 3.000 orang, saudara." Saya mulai bertanya-tanya, dari mana orang-orang yang mau berdoa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya kemudian pindahkan, Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Tuhan menarik orang-orang untuk datang. Sehingga ribuan orang datang untuk berdoa, dan untuk masuk berdoa mereka harus mengantri. Dan di dalam ibadah saya melihat bagaimana roh Tuhan itu bekerja dengan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mukjizat. Pak Charles sering melihat itu. Seringkali di dalam ibadah kami melihat, mohon maaf ini Pak, ada malaikat yang hadir. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, tanpa ada orang yang menumpangkan tangan dan berdoa. Tiba-tiba kemudian orang manifest dari belakang dan maju ke depan. Dan pada waktu dia merayap dengan tubuhnya, saudara, dari belakang seperti ular. Dan pada waktu tiba di mimbar, tidak ada yang kemudian saudara menjaga, tidak ada yang membatasi. Tapi tiba-tiba dia mental, bang! Dan Tuhan melepaskan. Kami melihat di mana ada roh Allah, maka di situ terjadi kemerdekaan. Haleluya! Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Roma 7, saudara, adalah puncak frustrasi daripada Rasul Paulus sebagai seorang manusia. Dia berkata, aku manusia celaka. Pada waktu aku ingin melakukan yang baik, bukan yang baik yang aku lakukan. Justru yang tidak baik yang aku lakukan. Tapi pasal yang ke-8, maka itu ada satu perubahan yang luar biasa. Karena Paulus menemukan hidup dalam roh adalah satu kehidupan yang akan membawa seseorang itu masuk dalam dimensi yang tidak terbatas. Dan di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, maka Paulus berkata, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, mengapa? Mengapa? Karena Amsal pasal 19 ayat 21 berkata, kita boleh memiliki begitu banyak agenda kerja, kita boleh banyak memiliki rancangan-rancangan dan rencana-rencana doa dan penginjilan dan lain sebagainya. But, tidak ada satu rancangan yang kita rancangkan akan berhasil. Karena hanya rancangan Tuhan yang pasti akan berhasil dan yang tidak pernah gagal. Keputusan Tuhan itu adalah mutlak karena Dia adalah Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin kita manusia yang terdiri daripada darah dan daging dapat mengerti segala sesuatu yang ada dalam diri Bapa, yang adalah roh. Oleh sebab itu dalam pasal yang ke-8, waktu Paulus mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus, dia berkata bahwa kita beribadah kepada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara, ayat 28 seringkali dipisahkan dari ayat 27 dan 26. Padahal ayat yang ke-26 dan 27 berbicara bahwa Roh Kudus, Dia bertugas untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, bagaimana cara Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita? Next. Tolong dibantu. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab mencatat, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri dan yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah itu sendiri. Bisa katakan amin? Oleh sebab itu, Pak Tarigan, tanpa Roh Kudus, percayalah kita tidak bisa mengerti betapa tinggi dan betapa dalam, betapa lebar dan betapa panjang kasih Tuhan. Tapi saya percaya pada waktu Roh Kudus dicurahkan, gereja akan bangkit berdoa. Gereja berdoa bukan agendanya sendiri, tapi gereja akan berdoa apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Haleluya. Nah, saya akan tutup, saudara. Saya punya waktu 10 menit lagi. Saya akan banyak bersaksi dan saya bersyukur untuk Ibu Hana dari Pondok Kasih yang telah menjadi berkat buat kita pada hari yang lalu. Ya, pada waktu saya menanam gereja yang ada di kota Medan, maka jemaat kami hanya 119 Pak Lipius. Dan 119 jemaat ini adalah orang-orang yang sangat sederhana dan mohon maaf orang-orang yang sangat dan sangat miskin. Persembahan-persembahan yang ada di kami, nah kalau kemudian dikumpulkan,
Nah itu semuanya metal alias merah total. Karena persembahannya 100 rupiah. Tidak ada yang mau mengembalakan di Medan. Saya pernah tawarkan kepada Vetri tidak mau. Saya tawarkan kepada Pak Peter Faraknimela, nah beliau juga tidak mau. Dan saya harus mengembalakan jemaat yang sederhana ini. Nah, kami mengalami yang namanya kekurangan. Gaji saya pada waktu itu 400.000 Pak Maksebe. Dengan 1 anak. Dan anak saya yang paling besar Alfred. Konsumsi susu dalam 1 bulan 4 kaleng. 1 kaleng harganya 25.000. 25% dari gaji saya itu hanya untuk beli susu daripada anak saya. Dan saya mesti hidup dari 300.000. Dan kami mengalami yang namanya kekurangan, kami mengalami yang namanya kesusahan. Tapi apa yang terjadi pada waktu saya berdoa? Maka saya dengar suara Tuhan. Tuhan bicara, hambaku, cari orang miskin yang lebih banyak lagi. Saudara, kita berbagi, kita memberi bukan pada waktu kita diberkati. Saudara, apa yang saya lakukan? Maka di rumah kami ada 5 kilogram beras. Maka istri saya kemudian mengeluarkan 2 kilogram dan diberikan kepada janda yang memiliki 4 orang anak. Dan waktu saya tanya kenapa beras kita dibagi, istri saya berkata dia lebih susah daripada kita. Dan kami melayani orang-orang miskin yang ada di bantaran kereta api yang tidak punya rumah karena mereka disebut adalah manusia kardus. Yang artinya siang tidak punya rumah dan malam mereka membuat rumah dari kardus tempat di mana mereka tidur. Pak Pohan tahu itu di sepanjang jalan Tamrin. Nah maka saya melayani mereka dan dalam kekurangan kami berbagi. Dalam keadaan yang miskin seperti itu kami berbagi. Dan apa yang terjadi? Hidup kami makin susah. Bukan makin senang Pak. Karena kami harus berbagi di tengah-tengah kekurangan. Saya pernah mengalami 7 orang makan hanya sanggup untuk beli 4 super mie dan kita bagi menjadi 7. Dan itulah menu kita. Tanpa apa-apa. Kalau saya satu waktu gajian dan saya ingin menikmati daging, maka kami beli nasi goreng yang ada di ujung jalan Teguh Umar itu. Dan kemudian saya hanya beli sate 2 tusuk, Pak. 1 tusuk buat istri dan 1 tusuk buat saya. Hanya untuk mencicipi rasa daging yang adalah komoditi yang sangat mahal yang tidak bisa kami beli pada waktu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak lama. Kemudian ayat ini, next. Yesaya 58 ayat 7 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri kepada saudaramu sendiri. Pada waktu itu, terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Haleluya! Saudara, apa yang terjadi pada waktu terang Tuhan terbit atas gerejanya? Maka Yesaya 60 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 3, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Anda akan melihat Tuhan akan mengirimkan raja-raja, Tuhan akan mengirimkan bangsa-bangsa, Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Haleluya! Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kemudian saya membangun 6 klinik dan 1 rumah sakit. 6 klinik itu ada di Medan, dan setiap orang
Dulu hanya 5.000, sekarang naik menjadi 20.000 per satu pasien. Mereka dilayani oleh dokter, mereka dilayani oleh suster, dan obat-obatan kita berikan. Kita tidak pernah berpikir bahwa dari 6 klinik dan 1 rumah sakit, tidak kurang 5.000 pasien tiap bulan dilayani. Dan sebagian besar daripada mereka adalah non-Kristen. Nah, apa yang terjadi? Kota kami mulai berubah. Orang tidak lagi alergik untuk masuk ke gereja. Nah, sehingga di gereja kami, maka tempat berkumpul pemimpin-pemimpin dari Dewan Masjid, pemimpin-pemimpin dari MUI, pemimpin-pemimpin dari pesantren. Mengapa? Oleh karena mereka melihat kami tidak melayani hanya untuk satu latar belakang agama saja. Tidak kemudian melihat suku, tapi siapa yang datang, semua kami bantu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya melihat pada waktu kita memberi, Tuhan akan beri. Kami mulai membagi beras. Itu hanya 2 kilo untuk janda yang punya anak 4. Tapi pada waktu tsunami tahun 2005, saya dipercaya oleh pemerintah Taiwan. Saya bekerja sama dengan pemerintah Amerika. Dan mereka mengirimkan 10.000 ton beras, 6.000 ton saya kirim ke Aceh, dan 4.000 ton kami kirim ke Nias. Saudara, saya percaya pada waktu terang Tuhan terbit atas gerejanya, maka raja-raja akan dikirim oleh Tuhan. Bangsa-bangsa akan dikirim oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, maka kami tidak hanya itu. Setiap pagi ada banyak pelajar-pelajar Papua yang studi di Universitas Sumatera Utara. Pemerintah hanya membayar uang sekolahnya. Tapi makan sehari-hari tidak ditanggung oleh pemerintah. Sehingga kami melihat, mohon maaf, anak-anak Papua kadang-kadang suka turun ke jalan. Dan pada waktu mereka turun ke jalan, saya kemudian kirim tim saya. Dan saya tanya, kenapa anak-anak Papua ini turun ke jalan? Dan mereka katakan, mereka tidak punya makan dan tidak ada makanan. Oleh sebab itu maka setiap pagi kami menyediakan makan pagi, bukan hanya untuk anak-anak Papua saja. Tapi kami menyediakan makanan pagi untuk sopir-sopir angkot, untuk anak-anak yang mau sekolah. Dan saya dipanggil oleh wali kota dan ditanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta menyediakan makan pagi? Dan saya berkata, Pak Wali, apabila anak-anak kita sekolah dengan perut yang kenyang, maka mereka bisa konsentrasi. Dan saya percaya kemampuan mereka untuk menangkap pelajaran akan lebih baik dengan perut yang kenyang daripada perut yang lapar. Dan jika kemudian sopir-sopir angkot dan masyarakat yang tidak punya pekerjaan, perutnya dikenyangkan pada pagi hari, maka pikirannya tidak jahat karena perutnya sudah diisi. Dan mereka bisa menggunakan energi mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan luar biasa, setiap kali kalau ada bencana-bencana, entah itu banjir, kebakaran, maka kami diberikan privilege oleh Pak Wali Kota dan oleh Gubernur untuk membuka posko sebelum yang lain buka. Dan kami memberikan bantuan-bantuan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, saya akan tutup kesaksian ini. Saat ini gereja yang saya bangun itu ada di atas tanah 20 hektar di Jalan Jamin Ginting, Pak Pohan tahu itu. Dan kami membangun sebuah rumah yang satu rumah yang bagus untuk Tuhan. Karena saya tidak mau memberikan yang tidak baik. Nah, sebelum saya masuk, maka pada waktu saya lihat sekolah minggu, nah ini input buat kita semuanya.
Maka saya memberikan modal untuk sekolah minggu. Jadi Bu Teti, satu anak sekolah minggu, gereja keluarkan uang 10.000 rupiah. Nah, apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja membeli hadiah-hadiah untuk anak-anak yang datang ke sekolah minggu dan diberikan tiap hari minggu. Penginjilan kami sederhana. Saudara, jangan khawatir. Ya, kalau Bapak dan Ibu lihat kan ada ribuan itu anak-anak sekolah minggu di tempat kita. Nah, tentunya kan kalau ribuan itu dikalikan 10.000 itu udah puluhan juta. Tapi jangan khawatir. Kalau anak-anak datang ke sekolah minggu, orang tuanya pasti datang. Dan kalau orang tuanya datang, percayalah persembahannya lebih daripada 10.000. Amin. Artinya kita nggak rugi apa-apa. Tapi, saudara, kalau anak-anak sudah berbicara kepada opa-omanya, opa-oma mesti datang ke gereja saya. Papa mama mesti datang ke gereja saya. Percayalah, anak kecil itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Nah, jadi, saudara, pada waktu saya membangun, maka kami menghabiskan uang itu sangat banyak. Mohon maaf Pak, ratusan miliar kita habiskan uang di sana. Karena untuk membangun infrastruktur itu tidak mudah. Nah, bagaimana cara kami kemudian mengumpulkan dan memobilisasi dana? Saya terinspirasi dengan apa yang dikerjakan oleh gereja yang ada di India. Bapak Ibu nanti klik saja YouTube dan kemudian klik a handful of rice. Jadi segenggam beras. Setiap jemaat yang ada di India, pada waktu mereka ke gereja, mereka miskin semuanya dan tidak punya apa-apa. Tapi mereka datang ke gereja dengan segenggam beras dan mereka mempersembahkan untuk Tuhan. Segenggam beras. Tahukah Anda apa yang terjadi? Gereja yang ada di India dengan gerakan segenggam beras dapat mendukung penginjilan tiap tahun 4 sampai 7 juta US dollar. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib? Saya percaya. Kalau kita tidak hanya melihat kepada bantuan-bantuan pemerintah saja, tapi kemudian kita melakukan sesuatu untuk penginjilan, untuk doa, untuk negeri ini. Saya percaya kita bisa melakukan sama seperti bahkan lebih daripada apa yang terjadi di India. Bisa katakan amin? Pak Jun Hee, seorang tokoh daripada Fortune. Dan dia adalah seorang presiden yang membawa Korea itu keluar dari kesulitan ekonomi akibat perang saudara tahun 1950. Maka beliau itu memiliki satu program yang bernama Samaul Undong, di mana pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada desa-desa hanya satu sak semen karena mereka miskin dan tidak punya apa-apa. Tetapi Pak Jun Hee memobilisasi seluruh rakyatnya. Dia berkata begini, pemerintah memberikan satu sak semen. Sekarang apa yang bisa kamu berikan untuk bangsa kamu? Maka kemudian rakyat dan desa-desa mengumpulkan, ada yang bawa paku, ada yang bawa palu, ada yang bawa kayu, ada yang bawa apa saja. Dikumpulkan di balai kota dan pemimpin-pemimpin berpikir dari apa yang ada. Mereka mulai membangun desa mereka. Mereka mulai membangun kota mereka. Dan apa yang terjadi? Korea hari ini bangkit menjadi satu negara di mana ekonomi kreatifnya itu yang paling berhasil di seluruh dunia. K-pop-nya yang kemarin disampaikan oleh Pak Roni. Mendunia. Jadi saya percaya jangan kita hanya menanti dana otsus saja. Nah, kan gak ada yang amin kan? Mulai kan lemes kan? Ayo katakan sebelah kiri kanan Anda, jangan bergantung pada dana otsus. Alkitab mencatat nasib bangsa ini ada dalam tangan kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa berbalik daripada jalan yang jahat,
maka Tuhan akan mendengarkan dari surga. Tuhan akan mengampuni bangsa kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Saya tutup dengan satu slide. Slide yang terakhir, berkat Tuhan. Jadi pada waktu saya membeli tanah, tempat di mana rumah persembahan itu berdiri, harganya 18 miliar. Dan saya tanya kepada bagian keuangan, adakah uang di kas kita? Ada. Saya perlu 18 miliar. Dan keuangan bilang, kita ada 1 miliar. Luas tanah waktu itu hanya 5,5 hektar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mulai berdoa. Dan Tuhan bicara, hambaku beli tanah itu. 5,5 hektar. Saya bilang gak ada uangnya Tuhan. Nah itu ada 1 miliar. Mulai saja dari situ. Saya kemudian saudara memberikan 1 miliar ini sebagai down payment. Dan saya janji dalam waktu 6 bulan saya akan selesaikan. Kalau saya tidak selesaikan, saya taruh sertifikat rumah saya. Ambil rumah saya. Dan kekurangannya hitung sebagai hutang. Kami akan bayar berikut bunganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Pak Charles Yonan pernah dipakai untuk menjadi perwakilan daripada BGEA, Billy Graham Evangelistic Association. Billy Graham memiliki member lebih daripada 1 juta. Sekarang diteruskan oleh anaknya anaknya Franklin yang nanti akan datang ke Indonesia pada tahun 2025. Saudara, dia hanya minta $10 dari membernya. Tapi $10 itu berarti 10 juta US dollar per bulan. Nah maka saya kemudian berpikir, bagaimana caranya kami mengumpulkan uang yang ratusan miliar itu. Maka saya membuat programnya sederhana Pak Lipius. Satu program kami jual dengan harga 150.000. Nah dengan 150.000 orang berpikir, kalau 150.000 saya juga sanggup. Maka kami mobilisasi puluhan ribu jemaat itu untuk ambil program ini. Kalau tidak sanggup 150.000, ya joinlah 10 orang, 1 orang 15.000 per minggu, tapi semua ikut bersama-sama membangun. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada berkat Tuhan pada waktu kita memperhatikan orang miskin. Pada waktu penuaian itu terjadi, maka Amsal 19:17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan. Tuhan akan membalasnya perbuatannya itu. Saudara, orang miskin gak bisa balas saudara. Tapi Tuhan akan membalas saudara. Amin. Orang miskin tidak bisa mengembalikan
berkat yang berlimpah-limpah yang Anda berikan kepada mereka. Tapi ada Tuhan mereka di surga yang akan memberkati Anda dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kemarin saya sampaikan, membangun rumah Tuhan, maka Tuhan menggerakkan hati. Bagaimana Anda menggerakkan tangan Tuhan, menjamah hati daripada seluruh jemaat, pengerja-pengerja, donatur-donatur. Perhatikan orang miskin. Perhatikan orang miskin. Karena pada hari-hari terakhir, Matius Injil pasal 25. Bukan pelayanan yang lain Pak yang dilihat. Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Yaitu orang yang memperhatikan orang miskin dan orang yang tidak memperhatikan orang miskin. Ulangan 33 ayat 18 sampai dengan 19 adalah berkat untuk Bani Isakar. Isakar itu disebut adalah a mighty atau a strong donkey. Keledai itu binatang yang bodoh. Tapi keledai ini, Isakar ini dia punya pundak yang kuat untuk mengangkat dan menahan beban. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia menanggung beban daripada kota itu. Itu kata Alkitab. Dan apa yang terjadi dengan orang yang berani menanggung beban dan dia tidak menjadi beban? Dia datang ke gereja bukan hanya untuk dengar firman, makan makanan rohani, dia kenyang dan dia pulang. Tetapi dia datang ke gereja, dia ingin menanggung dan mengangkat beban bersama-sama dengan para pemimpin. Maka Tuhan berjanji kepada Israel, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kepada kamu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi kepada Isakar, maka Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke atas gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam. Dalam bahasa yang lebih jelas lagi, hidden treasure of the darkness. Kekayaan yang disimpan oleh dunia kegelapan. Nah, siapa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa datang ke atas gunung untuk menyembah Raja segala raja, Tuhan daripada segala Tuhan? Mereka yang berani mempersiapkan pundaknya untuk mengangkat beban. Dan kepada orang yang berani menyerahkan dan merelakan pundaknya untuk mengangkat beban, Tuhan akan berikan kelimpahan laut. Tuhan akan berikan kelimpahan daripada tanah. Tuhan akan memberikan harta benda yang terpendam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang Pak Charles untuk berdoa buat kita. Mari buka kedua tangan kita, persiapkan pundak kita. Tuhan perlu pundak Anda. Tuhan perlu hati Anda. Tuhan perlu waktu Anda. Tuhan perlu harta Anda. Oh rabatakara labatakara labasya. Mari kita buka hati kita. Mari angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, ini kami. Kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kami. Banyak hal yang tidak kami mampu. Banyak hal yang tidak kami bisa. Tapi kami boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan melalui kesaksian daripada hamba-Mu. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, kami pun tidak mampu. Berikan kepada kami pundak yang kuat, sehingga kami boleh menanggung kota kami. Kami boleh menanggung bangsa kami. Berikan belas kasihan-Mu. Pada waktu Engkau, Tuhan Yesus, datang ke kota, Engkau melihat kota itu, hatimu digerakkan oleh belas kasih.
Tuhan, kami perlu belas kasihan, sehingga kami boleh berdiri atas kota kami. Kami tidak bisa Tuhan berdoa kalau Tuhan tidak memberikan beban bagi kami. Kami boleh melihat tangan Tuhan pada waktu kami mulai memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang teraniaya, orang yang dipenjara, orang yang membutuhkan pakaian. Biarlah mata kami boleh melihat sebagaimana mata-Mu memandang. Seringkali kami berjalan seperti imam, seperti orang Lewi. Kalau ada orang di pinggir jalan, kami melewati, kami gak peduli karena kami terbiasa dengan hal seperti itu. Tuhan, kami gak mau Tuhan seperti itu. Kami ingin Tuhan pada waktu kami melihat ada orang yang ada terbaring di pinggir jalan, kami akan mengangkatnya. Kami akan membawanya, kami akan merawat luka-lukanya. Biarlah yang kami lakukan adalah tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Bukan hanya di perkataan kami, bukan hanya karena ibadah kami, tetapi perkataan dan perbuatan kami adalah sama. Hari ini Tuhan, di hadapan Tuhan kami mohonkan hati-Mu. Kami mohonkan Tuhan mata-Mu sehingga kami boleh memandang. Terima kasih ya Bapak untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk tempat ini. Terima kasih untuk Pak Lipius. Terima kasih untuk Aras Nasional. Tidak kebetulan kami ada di sini karena Engkau punya maksud besar Tuhan. Engkau punya rencana bagi setiap daripada kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kami pulang akan membawa dampak dan perbedaan. Kami tidak akan sama Tuhan. Dan kami tahu roh Tuhan sedang bergerak. Engkau yang sedang memimpin umat-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau jadikan kami partner, kalau Engkau pakai kami dengan segala kekurangan kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Katakan amin. Saya serahkan kepada